Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bertemu di channel DN25. Insyaallah hari ini kita akan bercoba diskusi dengan salah seorang alumni beasiswa LPDP yang hari ini sudah menyelesaikan pendidikan bidang keahlian di bidang fisika. Alhamdulillah lulusan terbaik atau kumlot. Alhamdulillah. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak tahu karena tidak mau bertanya. Itu lebih jelas. Bisa diperkenalkan diri dulu, Bang Hendra. Perkenalkan, nama saya Zul Hendra. Saya berkuliah S1-nya di Universitas Negeri Padang pada 2012 dan tamatan 2016, dan memulai LPDP pada tahun 2017, dan di 2018 sudah intake kuliah. Dan alhamdulillah sekarang di 2020 menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung. Berarti sekarang udah selesai ya? Ya, alhamdulillah. Lulusan LDR, wisuda LDR 2020 ya. Oh iya, sudah dari rumah saja. Dari rumah. Baik, untuk perkenalkan, asal dari mana? Saya asli Muara Labu, Sulawesi Selatan. SD, SMP, dan SMA-nya di Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, ini sangat menarik. Kita berbagi pengalaman bersama Bang Hendra nanti. Yang pertama, kita tanya-tanya dulu, kenapa memilih kuliah di itu S1-nya di UNP dulu? Persepsi dari SMA itu adalah memang menyukai dunia pendidikan gitu, mengajar dan lain-lainnya gitu. Dari SMA itu kelas 3 mulai mengajar berbagi share dengan teman-teman dan juga ada adik-adik di sini. Keinginannya dulu adalah untuk mengajar, menjadi seorang guru, makanya memilih di Universitas Negeri Padang karena hobinya di eksak, ngambilnya fisika. Oh, jadi S1-nya fisika. S1-nya pendidikan fisika. Pendidikan fisika UNP. Itu UNP berapa? 2012. Baik, karena Bang Hendra ini merupakan alumni LPDP, kita tanya dulu pengalaman untuk S1, apakah juga mendapat beasiswa dari perguruan tinggi? S1 saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi S1-nya bidik misi pada tahun 2012. Berarti ditanggung ya, kuliahnya dari awal sampai jadi dari akhir. awal dengan beasiswa bidik misi S1-nya dan S2-nya alhamdulillah LPDP. Kalau berbicara tentang bidik misi, apakah untuk kuliah saja atau biaya buku, biaya keseharian bagaimana? Kalau bidik misi kita ada uang uang sakunya, dan juga uang kuliahnya ditanggung, langsung ditanggung. Berarti tinggal berpikir untuk kuliah saja gitu. Baik, bagaimana pengalaman kuliah waktu S1 di UNP dulu? S1 di UNP itu berhubungan dulu SMA yang kita satu alma mater SMA. Iya, satu alma mater kita. SMA 5 Sulawesi Selatan. Waktu itu di waktu taman SMA itu adalah tantangan terbesar gitu. Ketika kita yang menjadi orang pertamanya di sekolah tapi tidak lulus SNMPTN undangan. Oh gitu. Di SMA yang paling atas gitu rankingnya. Tapi nggak lulus gitu. Iya. Kita lupa kalau waktu itu akreditasi sekolah masih C. Masih C. Waktu itu masih C ya. Jadi nggak lulus di undangan. Di sana tantangan mulai
terjadi gitu. Di saat kita sudah yakin lulus, tapi ternyata tidak lulus. Oke. Akhirnya baru masuk ke senam PTN tulis. Itu tidak ada belajar karena kita udah yakin lulus. Jadi diundang udah yakin lulus. Kenapa yakin untuk lulus? Karena waktu itu persepsi ya, karena waktu itu masih SMA, persepsinya adalah kita yang paling tinggi di sekolah, ya lulus lah. Jadi merasa lulus saja. Merasa lulus. Nah, waktu itu seperti kata dalam tempurung lah. Oh gitu. Merasa kita yang paling hebat. Paling hebat, yakin tapi saja lulus ya. Tapi ternyata akreditasi sekolah itu berpengaruh. Walaupun kita sudah berusaha, rupanya akreditasi juga menentukan. Alhamdulillah kan di tahun selanjutnya langsung akreditasi A kan. Jadi sempat 1 tahun itu ndak nyambung. Langsung nyambung. Tapi jeda 2 minggu setelah pengumuman undangan, 2 minggu itulah waktu belajar untuk masuk ke senam PTN tulis. Oh, berarti ujian tulis. Ujian tulis. Berarti ada juga hikmahnya. Ada hikmahnya. Tapi ada tantangan kalau sempat tidak lulus, iya. Habis lah. Kalau seandainya tidak lulus, kira-kira bagaimana? Waktu itu sudah daftar juga di untuk itu. Daftar di UIN waktu itu. Di UIN. Sudah daftar di UIN juga. Di UIN. IAIN Padang. IAIN Padang. Prodi apa diambil? Matematika dulu. Matematika. Iya. Tapi karena lulus UNP. Karena duluan UNP, karena bidik misi itu kan satu portal. Iya. Jadi kalau misalnya kita lulus satu di sini, yang satunya langsung auto. Kalau kita ambil daftar ulang, dia langsung itu. Langsung tidak diterima karena kita udah lulus, karena portalnya portal bidik misi. Oh gitu. Satu jalur lah. Kita lanjut. Pengalaman yang paling berkesan selama kuliah S1 apa? Pengalaman pas S1 itu di semester awal itu agak survive karena di semester awal itu karena kita dulunya merasa hebat. Paling hebat ya. Ternyata sampai di sana karena kita di sini ya gaya belajarnya beda kan. Pas di sana bertemu dengan orang-orang yang betul-betul belajar, situ agak semester 1 baru di semester 2 baru beradaptasi. Gaya belajar. Jadi susah juga beradaptasi. Butuh waktu aja. Butuh waktu. Jadi anak-anak kita khususnya kayak di Sulawesi Selatan ini adalah orang-orang yang banyak orang-orang pintar, tapi kita hanya butuh waktu buat menyesuaikan diri aja. Kalau dari segi kemampuan kita tidak tinggal ya. Tidak tinggal. Pokoknya mau belajar. Pasti bisa. Bahkan bisa melebihi orang lain. Ini buktinya, Bang Hendra. Baik, untuk perkuliahan di waktu S1 dulu, apa kendala-kendala sebagai mahasiswa LPDP, sebagai mahasiswa bidik misi di UNP? Kalau bidik misi, kendala awal-awalnya pasti itu ya, karena bidik misi itu beasiswanya bukan beasiswa yang uang saku di awal ya. Iya betul. Tapi 3 bulan atau 6 bulan setelah perkuliahan berlangsung. Jadi harus kita yang nanggung dulu. Kita harus nanggung dulu. Kita harus survive di sana. Tapi di sana kita belajar. Saya mulai ngajar itu di semester 3. Semester 3 mengajar di bimbel. Oh, di bimbel. Dan juga private tuh di semester 3. Kalau boleh tahu bimbelnya bimbel apa? Awal-awal di semester 3 itu masih bimbel-bimbel orang ya. Iya, bimbel orang 3, 4 baru itu bergabung ikut bergabung orang. Baru di semester 5 itu bikin privat sendiri. Baru di semester 6 waktu itu join dengan guru kimia, ada guru kimia PGRI Padang waktu itu. Dia ngajak join untuk bikin suatu lembaga belajar. Jadi join sama beliau. Oh, join sama beliau. Bimbel Petir namanya waktu Bimbel itu. Petir. Ini untuk Bang Hendra. Di semester atas, maksudnya ketiga tahun atau semester 6 ke atas itu kan tugas semakin banyak, tambah lagi nanti PL,
ada lagi nanti praktek ke lapangan. Bung Hendra juga memiliki usaha mengajar di bimbel. Bagaimana bisa mengatur waktu agar tidak yang lain tidak dirugikan gitu? Dalam mengajar itu tetap ada godaan ya, godaan kita antara kuliah dengan mengajar. Karena ngajar ada hasilnya ada langsung hasilnya, ya. Di semester 6 sempat indeks prestasi itu turun sedikit. Turun dari biasanya. Ya, dari biasanya. Pengaruh enggak kalau turun indeks prestasi ke beasiswanya? Nah, soalnya turunnya itu dari waktu itu dari masih di atas syarat masih beasiswa. Di atas syaratnya. Waktu itu dari 388 ke 36. Ya, tapi 36 atau 35. Masih tetap di atas syarat. Masih di atas syarat. Tapi turun lah itu. Turun gitu. Berarti juga berpengaruh usaha sampingan itu di titik godaan sebenarnya. Di titik godaan. Waktu itu di awal semester 7 memilih akhirnya karena ingin menyelesaikan studi 3,5 tahun. Iya. Akhirnya yang untuk bimbel di stop dulu. Di stop dulu. Karena waktu itu juga PL, jadi hanya ambil private aja. Di private kan nggak terlalu sibuk dan juga itu. Jadi difokuskan untuk kuliah. Kuliah karena waktu itu langsung PL sambil skripsi. Jadi alhamdulillah waktu itu menyelesaikan studi 3,5 tahun. Berarti kuliahnya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Aduh, Bang Hendra ini hebat. Kuliah di UNP bisa menyelesaikan 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau boleh tahu, satu angkatan mahasiswa bidik misi atau satu angkatan prodi fisika itu yang tamat 3,5 tahun berapa orang? Waktu itu satu angkatan yang fisika pen dan non pendidikan ya. Kan di UNP ada pen dan nonnya. Itu 20-an. 20 berapa lupa. 20-an. 20. Berarti juga bisa banyak ya? Ya lumayan waktu itu. Yang bisa menyelesaikan studinya 3,5 tahun. Bagaimana triknya 3,5 tahun bisa selesai melaksanakan pendidikan? Kan kita juga ada skripsi nanti, tugas akhir yang begitu berat. Waktu itu untuk 3,5 tahun itu kita harus bisa memanage waktu kita. Yang pertama tuh proposal harus di semester 6 sebenarnya. Oh, proposal udah semester 6. Udah seminar langsung? Oh, belum. Tapi seminar tetap di kita. Ya. Kita di awal semester 7 sudah seminar, tapi proposal tuh udah dari semester 6. Oh gitu. Kalau mau berusaha pasti bisa. Ya, gitu pasti bisa. Konsepnya ya. Ada konsekuensi yang harus dibayar untuk sebuah pilihan. Oke. Baik, selesai kuliah 3,5 tahun, tentu ada waktu jeda 6 bulan lagi untuk sampai 4 tahun. Waktu 6 bulan itu diisi dengan kegiatan apa? Waktu itu pilihannya kan sebenarnya bidik misi 4 tahun ya. Iya, bidik misi 4 tahun. Sebenarnya kan masih ada jatah satu semester lagi ya. Semester lagi. Tapi pilihannya waktu itu apakah kita harus menyelesaikan studi 3,5 tahun atau kita ya udahlah pakai aja loh, kita masih ada jatah 6 bulan lagi. Oh, tapi tetap dipakai yang 6 bulan? Enggak. Akhirnya memilih untuk 3,5 dan fokus di mengajar. Fokus mengajar. Beasiswa putus, habis. Oh, habis. Itu konsekuensinya. Kita tamat cepat, beasiswa selesai, tapi kita bisa langsung ke mengajar terjun ke lapangan lah untuk mengajar. Kalau seandainya ini kan 4 tahun jatahnya, lewat dari 4 tahun bagaimana beasiswa? Kalau bidik misi waktu itu kalau lewat 4 tahun kita bayar sendiri. Bayar sendiri. Jadi kita terpacu juga untuk lebih semangat menyelesaikan tepat waktu. Kalau tidak kita sendiri. Kita sendiri. Ya, nanti. Baik, selesai melaksanakan pendidikan S1 di UNP 3,5 tahun. Bang Hendra ini kan melanjutkan pendidikan S2-nya ke Bandung. Ya, ke ITB waktu itu.